the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Good morning, Mr. Ali. Morning, Rafli. Selamat bergabung dengan The Inspirative TV channel. Oke? Rafli kuliah di mana? Kuliah di Politeknik Negeri Jember. Politeknik Negeri Jember. Ya. Ambil jurusan apa? Ambil teknologi pertanian. Teknologi pertanian. Ya. Berarti sudah bisa bertani dong. Nanam apa sudah? Oh, masih belum. Belum Di ya, bagian karena masih teori-teori aja ya. Oke, suatu saat kamu kayak jadi insinyur gitu kan? ya. Iya. Terus maunya apa yang ditangani nanti? Nanti mau di quality control. Quality food. control, Ya, di food food quality atau control. ini apa namanya bahan-bahan pertanian yang akan dijadikan makanan, Ya. ya kayak gitu. Oke, enggak apa-apa. Mau tahu kontennya hari ini? Ya, mau tahu. Iya, kontennya hari ini Allah berbuat sesuatu menurut yang Dia kehendaki, iya kan? Oke, kamu tahu maksudnya kayak gitu? Nggak tahu? Gak tahu. Oh, ya udah. Oke, aku baca referensinya ya. Iya. Oke. Surat Maryam terdiri atas 98 ayat. Termasuk golongan surat Makkiyah. Karena hampir seluruh ayatnya diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, bahkan sebelum sahabat-sahabat beliau hijrah ke negeri Habsyi. Menurut riwayat Ibnu Mas'ud, Ja'far bin Abi Tholib membacakan permulaan surat Maryam ini kepada Raja Najasyi dan pengikut-pengikutnya. Di waktu itu ia ikut hijrah bersama sahabat-sahabat lain ke negeri Habsyi. Surat ini dinamai Maryam karena surat itu mengandung kisah Maryam, ibu Nabi Isa alaihissalam, yang serba ajaib, the miracle at that time, yaitu melahirkan putranya Isa alaihissalam, sedang ia sebelumnya belum pernah dinikahi sama siapapun. Belum pernah dicampuri sama seorang laki-laki manapun. Kelahiran Isa alaihissalam without father, without daddy, tanpa bapak, merupakan suatu bukti kekuasaan Allah, the miracle of Allah. Pengutaraan kisah Maryam sebagai kejadian yang luar biasa dan ajaib pula, yaitu dikabulkan doa Zakaria alaihissalam oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar beliau dianugerahi seorang putra sebagai pewaris dan pelanjut cita-cita dan kepercayaan beliau. Sedang usia beliau sudah sangat tua dan istri beliau seorang yang mandul, yang menurut ukuran ilmu biologi tidak mungkin akan terjadi kehamilan ataupun punya anak. Dan pokok-pokok isinya dalam materi ini, yang satu adalah keimanan. Yang pertama, Allah berbuat sesuatu menurut yang Ia kehendaki, menyimpang dari hukum-hukum alam. Isa alaihissalam bukan anak Allah, karena mustahil Allah mempunyai anak. Jibril alaihissalam turun kepada Rasul-Rasul membawa wahyu atas perintah Allah. Di hari kiamat, orang kafir menghadap Allah sendiri-sendiri. Semua manusia akan menghadap Tuhan sendiri-sendiri. Yang kedua, kisah-kisah
Allah mengabulkan doa Zakaria alaihissalam untuk memperoleh anak sekalipun usia beliau sudah sangat tua. Seorang istri yang mandul dan melahirkan Isa alaihissalam. Kelahiran dengan seorang istri yang mandul, itu tadi Nabi Zakaria. Selanjutnya kisah kelahiran Isa alaihissalam dari ibu Maryam tanpa bapak. Selanjutnya kisah Ibrahim alaihissalam dengan bapaknya Musa alaihissalam, seorang yang dipilih oleh Allah, dan Ismail alaihissalam, seorang yang benar-benar dalam janjinya. Idris alaihissalam, seorang yang sangat kuat kepercayaannya. Selanjutnya yang ketiga, the others atau yang lain-lainnya. Ancaman terhadap orang yang meninggalkan sembahyang dan mengikuti hawa nafsunya, serta kabar gembira untuk orang-orang yang telah bertaubat, yang mengerjakan amal-amal yang soleh. Keadaan di surga membiarkan orang yang sesat setelah diberi petunjuk bergelimang dalam kesesatan yang nyata, dan dia adalah ingkar dari sunnah Allah. Jangan diikuti. Dan supaya kita mendapat pahala seperti pahala sahabat Muhajirin dan Ansor, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat Maryam dan surat Toha, maka ia memperoleh pahala seperti pahala sahabat Muhajirin dan Ansor. Dan bila surat Maryam ditulis, dimasukkan ke dalam botol, lalu disimpan dalam rumah, maka keluarga rumah dikaruniai banyak amal kebaikan dan dijaga dari tipu daya syaitan. Ya, jadi intinya di sini yang lebih fokus adalah surat Maryam, karena di situ ada the miracle of God, adalah keajaiban Allah yang berbuat sesuatu sesuai dan menurut kehendaknya. That's all about my content today. Have a nice morning. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa. Aku rindu untuk belayan kasih-Mu, oh Tuhan, mohon ampun.